Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita semua bisa berjumpa lagi di channel Asma Sejati ini. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan semua hajat dan keinginan kita bisa diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada junjunan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, meskipun terlihat sepele, namun kamar mandi dipercaya memiliki peran yang lumayan besar, khususnya dalam masalah aliran energi di rumah seseorang. Dan hal ini bertolak belakang dengan pintu utama di rumah kita yang merupakan sumber masuknya energi positif, sedangkan kamar mandi sendiri merupakan tempat pembuangan energi negatif. Oleh karena itu, melalui video singkat ini saya akan membahas 7 larangan di kamar mandi yang bisa membuat rezeki kita menjadi seret. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, sebahagian banyak orang mempercayai bahwa kamar mandi menjadi salah satu sumber energi yin, atau dalam kata lain disebut energi yang bersifat dingin, yang mana dapat mengundang berbagai hal yang bersifat negatif dan akan membuat rezeki kita menjadi seret. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kamar mandi bukan hanya sekedar tempat untuk membersihkan diri, namun kamar mandi juga dapat mempengaruhi gelombang energi dan juga masalah rezeki di rumah kita. Sehingga kamar mandi juga memiliki makna spiritual di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka oleh karena itu perlu kita ketahui bahwa ada 7 larangan di kamar mandi yang sebaiknya kita hindari agar keseimbangan energi di kamar mandi tetap terjaga, sehingga tidak membawa dampak negatif pada rezeki dan juga keberuntungan kita. Karena sesungguhnya di dalam rumah seseorang itu ada 4 faktor utama yang dipercaya sangat mempengaruhi dalam masalah kelancaran rezeki. Dan adapun 4 faktor utama tersebut diantaranya yaitu pintu utama rumah kita, dapur rumah, kamar tidur, dan yang terakhir yaitu kamar mandi. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, inilah 7 kebiasaan di kamar mandi yang dipercaya bisa membuat rezeki seseorang menjadi seret. Yang pertama yaitu jangan meletakkan benda-benda yang berbau agama atau spiritual di dalam kamar mandi. Meskipun kamar mandi secara fisiknya terlihat bersih, namun sejatinya kamar mandi itu merupakan tempat yang terkadang terdapat banyak najis dan juga kotoran, sehingga sangat tidak pantas sekali jika kita letakkan di dalamnya benda-benda yang dianggap suci menurut kepercayaan dan juga agama kita. Kemudian larangan yang kedua yaitu jangan bersiul atau bernyanyi di dalam kamar mandi. Meskipun terdengar seperti hanya sekedar mitos saja, namun banyak orang yang meyakini bahwa bersiul ataupun bernyanyi di kamar mandi itu bisa mengundang kehadiran makhluk halus, dan hal ini juga tentunya sangat berkaitan dengan sebuah pernyataan bahwa kamar mandi merupakan tempatnya setan dan juga entitas jin yang negatif. Bahkan secara medis pun, bersiul atau bernyanyi di dalam kamar mandi itu bisa memberikan efek negatif bagi kesehatan seseorang. Karena ketika melakukan hal itu, secara tidak langsung kita sudah menghirup banyak bakteri dan juga virus yang mungkin ada banyak di tempat tersebut. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, kemudian larangan yang ketiga
yaitu jangan membuang pembalut kotor di dalam kamar mandi. Apabila seorang wanita sering membuang bekas pembalut yang ada noda darahnya di kamar mandi, maka hal ini bisa mengundang sosok jin penjilat darah. Dan sosok jin penjilat darah ini biasanya akan berwujud seperti kuntilanak, namun terkadang juga ia akan berwujud seperti sosok yang berjenis kelamin laki-laki. Namun yang menjadi ciri khas dari makhluk ini yaitu lidahnya menjulur panjang, dan hal ini akan memberikan efek negatif bagi penghuni rumah tersebut. Kemudian larangan yang keempat yaitu jangan membiarkan kamar mandi kita selalu dalam keadaan gelap, dan akan lebih baik jika kamar mandi tersebut selalu masuk sinar matahari di waktu siang, dan untuk malamnya menggunakan lampu penerang. Dan intinya jangan membiarkan kamar mandi kita dalam keadaan gelap, karena sesungguhnya kamar mandi memiliki energi dan aura yang bersifat dingin, sehingga jika ditambah lagi dengan kondisi yang gelap, maka akan semakin disukai dan dijadikan tempat oleh para entitas negatif yang tidak terlihat oleh kasat mata. Dan akibatnya energi yang mereka hasilkan akan membuat kita mudah sakit, malas, dan juga tidak produktif. Kemudian larangan yang kelima yaitu jangan membuat kamar mandi yang pintunya bisa terlihat dari tempat tidur dan juga ruang tamu. Karena jika pintu kamar mandi kita dapat terlihat dari tempat tidur kita, maka hal ini dipercaya bisa memberikan energi yang buruk bagi seseorang yang sedang tidur di kamar tersebut, seperti misalnya selalu sakit-sakitan dan lain sebagainya. Kemudian jika kamar mandi tersebut bisa terlihat dari ruang tamu, maka menurut sebahagian orang ada yang mempercayai hal ini akan menolak rezeki yang akan datang ke rumah kita. Bahkan lebih parahnya lagi, hal ini dapat mempengaruhi orang-orang yang datang ke rumah kita menjadi memiliki niat yang buruk, seperti misalnya meminjam uang dan tidak akan mengembalikannya lagi. Kemudian larangan yang keenam yaitu jangan menyimpan bekas wadah sabun atau sampo dan yang lainnya yang sekiranya sudah tidak ada isinya. Karena jika dalam kamar mandi banyak sekali wadah atau plastik kosong yang sekiranya sudah tidak ada gunanya, mungkin secara sekilas hal itu seperti biasa saja dan tidak ada dampaknya, namun secara energi barang-barang yang sudah tidak ada gunanya atau bisa disebut sampah itu secara perlahan akan membuat rezeki seseorang menjadi macet dan tidak lancar seperti biasanya. Kemudian larangan yang ketujuh yaitu jangan membiarkan apabila ada keran air yang bocor di kamar mandi. Menurut orang kuno zaman dahulu, apabila ada air yang keluar atau menetes, entah itu karena keran bocor atau bak mandi yang bocor, itu merupakan salah satu simbol dari masalah rezeki seseorang yang akan selalu saja habis dan tidak akan pernah terkumpul. Sehingga sebesar apapun penghasilan yang ia dapatkan, akan selalu dihadapkan dengan situasi dan kondisi yang membuat harta itu habis secara perlahan sampai tidak tersisa lagi. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, sebenarnya masih ada banyak larangan-larangan di kamar mandi yang konon katanya bisa membuat rezeki seseorang menjadi seret, seperti misalnya jangan membiarkan pakaian kotor menggantung hingga berhari-hari di kamar mandi dan lain sebagainya. Akhir kata, jadikanlah video ini sebagai pengetahuan saja dan semoga video ini ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.